Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi surga paling real ya hidup bahagia di dunia ini. Iya, surga paling real adalah seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu disebutkan pada surat 3 ayat 133. Ya. Jadi yaitu bersegeralah ya kan memperoleh perlindungan dari Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi, yaitu. Nah itu ya kita sekarang ini, kalau kita itu benar bertakwa, hidupnya baik, kita bisa menikmati surga seluas langit dan bumi. Ini lagi-lagi perlu ya, ini harus Pak Kojem yang kasih keterangan, karena di Arab itu kan udah banyak orang Arab itu yang memelihara anjing gitu Pak Kojem. Sementara di kita gitu, orang Islam itu mau memelihara anjing itu takutnya bukan main gitu. Waduh, ini gimana? Sebenarnya yang terjadi itu seperti apa sih kok anjing diharamkan, orang Islam nggak ada yang berani nyentuh anjing, itu bagaimana Pak Kojem? Dengan alkohol ya. Ini kan kita bicara anjing itu sama dengan alkohol. Ya. Kalau madzhab Hanafi ya minum ya yang ada alkoholnya tidak menjadi masalah selama itu bagian keperluan hidupnya. Misalnya di daerah dingin, ya kan? Oh iya benar. Alkohol itu untuk menghangatkan tubuh. Jadi selama untuk itu Hanafi ya Bapak Jimmy? Iya, Hanafi itu tidak di ini. Oke. Tapi ada yang lain lagi kan gitu kan, ya. Jadi minum saja sudah tidak boleh, gitu loh. Nah itu pendapat itu kenapa berbeda? Karena imam-imam itu menyebar ke bagian-bagian dunia yang berbeda. Oh iya. Dari di situ. Kita harus nyamannya di mana itu mungkin. Sebenarnya masalah pelihara anjing itu adalah masalah penafsiran madhab, ya. Jadi karena kita ini mengikuti madhab Syafi'i, maka kita menajiskan air liur anjing. Air liur? Iya. Nah, karena orang itu takut najis itu, maka dilarang. Tapi bagi mazhab Hanafi yang diikuti di Afghanistan, ya, tidak ada najis karena air liur anjing. Jadi anjing boleh dipelihara. Ya, bahkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ya ayat 5 juga mengatakan ya bahwa anjing bisa diajari untuk berburu dan binatang buruannya boleh kita sembelih dan kita makan. Anjing jelas itu dengan kata kal, yukallibu, jadi itu anjing yang disuruh menangkap. Ya. Nah sayangnya yang gini-gini ini aneh di terjemahan Al-Quran kita misalnya, ya, dan binatang yang ditangkap oleh yang dimangsa oleh binatang buas yang kamu latih, ya, maka itu halal. Nah, mana ada binatang buas untuk menangkap itu? Nggak ada. Ini soal terjemahan aja, tafsir aja. Iya, ya, binatang buas itu harimau suruhanmu, ya, kitanya yang malah gitu loh. Jadi itu yukalibu, anjing itu ajari untuk bisa menangkap binatang buruan. Nah seperti itu, dan selama itu tidak digigit sampai mati istilahnya, ya hanya diterkam terus dikasihkan majikannya, itu boleh dimakan. Nah, jadi seperti itu hanya masalah penafsiran mazhab. Tidak mazhab. Iya, nah mungkin orang-orang Arab sekarang ini sudah mulai terbuka, khususnya di kalangan atas. Oh ternyata mazhab lain itu juga ada yang secara jenius dalam memberikan keterangan-keterangan itu, ya. Jadi yang pertama kali mazhab Ahlussunnah wal Jamaah masuk Indonesia, masuk Nusantara karena belum ada Indonesia, itu adalah mazhab Hanafi. Ya, jadi zaman Sunan Giri, Sunan Ampel, ya, Sunan Bonang itu masih mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i itu nanti baru masuk abad 17, abad 18. Terus nanti 18-19 didatangkanlah Habib-Habib Ba'alawi.
Jadi seperti itu proyek penjajahan. Jadi banyak. Jadi banyak tokoh yang mengatakan untuk menghambat kemajuan sebuah bangsa. Betul. Kasih aja agama biar mereka bertengkar gitu. Itu salah satunya. Bener ya Pak Ijim? Betul. Nah, misalnya juga masalah menyentuh perempuan. Ya, madzhab Hanafi ya tidak apa-apa. Karena Al-Quran kata aulamastumun nisa ya, atau menyentuh perempuan itu dipahami sebagai sanggama suami istri. Jadi bukan dipahami sebagai menyentuh begini. Nah, itu kan jadi satu madzhab saja bisa mengubah. Ya. Jadi kita sudah enak-enak Hanafi, kenapa harus diganti Syafi'i? Lah, kalau itu bukan penjajahan, ya biarin aja orang dengan madzhab Hanafi ya Hanafi. Dan itu bisa berbeda impact-nya di dalam suatu kehidupan. Jadi penjajahan ideologi sebuah bangsa lewat jalur agama itu ternyata benar-benar nyata dan itu sudah terjadi dari... Bukan hanya nyata, Mas, sangat efektif. Sangat efektif. Sangat efektif. Bayangkan ya banyak hal ya. Begitu kita itu madzhab Hanafi misalnya, ya anjing nggak apa-apa, ya kan? Ya. Kalau toh ada hadis yang mengatakan najis itu pun kalau menjilat bejana yang kita pakai makan atau minum. Jadi piring kita pakai makan, nah terus kita pakai makan atau ini kita pakai minum terus ini dijilat, itu baru disebut najis, terus bisa dicuci. Nah, tapi kalau hanya ini menjilat kaki ya, ini tidak ada masalah ya. Itu baru dari sisi anjing ya. Nanti dari sudut yang lain misalnya ibadah, madzhab Hanafi ya tidak memutlakan ya. Di luar Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca bahasa Arabnya kalau orang itu melakukan sholat. Nah, dapat dibayangkan itu ya, hanya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar yang tetap dibaca. Setelah itu ya, dibaca dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi karena kita dikuasai oleh madzhab Syafi'i, maka pernah satu kasus di Malang, yaitu ketika seorang imam namanya Yusman Separoi ya, nah itu membaca Al-Fatihah juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, masuk penjara. Nah, ini permainan politik kalau begitu masuk penjara itu ya. Sekarang saya pengen bicara tentang ini Pak Kojim. Sebenarnya ini sudah kita dapat informasi ini dari kecil sih, pada saat kita ngaji di masjid, di pondok pesantren, bahwa nanti kalau kamu masuk surga ini dapat 72 bidadari gitu ya. Ini urusan selangkangan tapi dibawa ke kehidupan setelah mati gitu, seolah-olah tidak memurnikan ajaran agama gitu. Bagaimana Pak Kojim merespon hal-hal seperti ini sehingga generasi muda kita gitu ketika beribadah itu yang dipikir tidak urusan bidadari dan seterusnya gitu, bagaimana meluruskan hal ini? Ya, jadi gini Mas, ini kan menyangkut yang namanya sosiologi ya. Jadi ketika masyarakat itu hidup ya dalam suatu kondisi yang jelas, yang karyanya bisa dihargai, tidak memunculkan yang aneh-aneh. Nah, jadi ada konsep real. Jadi kita bukan bangsa yang sedang bertarung. Makanya ketika diiming-iming nanti kalau masuk surga dapat 72 bidadari, menjadi dikejar. Sama dengan orang miskin dikasih judi, wah, ingin muber betul. Pengangguran dikasih judi. Iya, pengangguran dikasih judi, pasti dikejar. Tapi kalau orang kerjanya hebat, keras dan sebagainya, nggak terlalu tertarik main judi itu. Tapi kalau tuh main judi juga pinter, sekedar iseng mengeluarkan uang di sini kalah atau menang. Iya, ya. Hiburan ya. Hiburan. Tapi kalau yang miskin enggak, dia bisa terus. Nah,
itulah yang diciptakan kepada bangsa Indonesia, supaya tidak pernah bisa mendapatkan kebahagiaan secara real di kehidupan sekarang itu. Maka dibuat mimpi-mimpi untuk bisa bahagia di alam sana, ketemu 72 bidadari. Meskipun itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun di hadis yang sahih. Jadi itu. Kak Jim, aku masih bingung terkait dengan agama Budi gitu katanya. Nah, menurut sudut pandangnya Pak Kojim, apa sih yang disebut dengan agama Budi itu? Ya, jadi agama Budi itu adanya di Serat Dharma Gandul, adanya ya. Sebenarnya dijelaskan dengan baik sebenarnya. Jadi dijelaskan di situ bahwa segala macam agama itu, ingat ini ya, segala macam agama itu berunsur salah satu dari 4. Ya. Jadi segala macam agama itu berunsur salah satu dari 4. Yang pertama disebutkan unsur kawruh. Jadi ada orang beragama Kristen, tapi yang dipegang adalah pengetahuan. Ya. Jadi bukan doktrin-doktrinnya, tapi yang dipegang itu pengetahuan. Nah, itu berarti unsur kawruh, makanya disebut agama kawruh. Jadi namanya Kristen, Buddha atau apa, tapi kalau menggunakan kawruh itu disebut agama kawruh. Ya. Nah, di situ di Dharma Gandul disebutkan bahwa itulah yang dipegang oleh bangsa Eropa. Nah, ini karena tulisan Dharma Gandul tulisan Jawa, jadi bukan Eropa, tapi bangsa Eropa. Jadi adanya ya. Jadi itu bangsa Eropa. Yang kedua, agama dalil. Nah, agama dalil itu adalah segala sesuatu, ya, apa yang dibicarakan harus disertai dalil. Tidak peduli dalil itu benar atau salah, yang penting ada dalilnya. Itulah yang dipeluk oleh orang-orang di negeri Arab. Ya, karena belum ngerti Timur Tengah sih penulis Dharma Gandul. Peduli kalau dalilnya di bener apa enggak ya, gitu ya. Bener, urusan bener itu enggak jadi masalah. Ada dalil gitu yang ya. penting ada dalilnya. Makanya mereka perang juga perang karena Dalil gitu kan. Nah, ketiga. Yang ketiga itu agama Tapekong. Apa itu, Pak? Ya, Tapekong itu sebenarnya bentuk patung ya yang dihormati untuk mendapatkan kekayaan. Nah, jadi intinya bukan patungnya itu. Jadi agama apa saja yang dasarnya itu untuk memperoleh ekonomi, nah, itulah agama Tapekong. Bahasa apa itu, Pak Jim? Apanya? Bahasa Cina. Bahasa Cina. Cina pun Cina Selatan. Ya. Dan makanya disebut. Pokoknya materialistis lah ya. Ya, betul. Materi lah. Materialistis ya. Dan itu dipeluk oleh orang-orang Cina. Itu Dharma Gandul mengatakan. Makanya kaya-kaya gitu ya. Iya, mereka nggak urusan kok satu keluarga ini. Saya itu punya teman, ya isinya ada yang Kristen, Islam itu. Saya tanya kok beragam. Lah itu kekancan sama orang Islam loh, Mas. Jadi ya biar masuk agama Islam. Lancar ekonominya, katanya gitu. Nah, ini masuk Kristen karena hubungan ekonominya dengan mereka yang Kristen. Jadi nggak ada urusannya Islam, Kristen, Hindu. Ya. Yang penting pokoknya lancar cuannya gitu ya. Lancar sehingga keluarga itu bisa rukun. Sip. Ya itu di situ. Ya. Nah, yang keempat itu agama Budi. Jadi di dalam menjalankan praktek kehidupan beragama selalu didasari perilaku yang luhur. Nah, itu dijawab sendiri oleh si guru Budi ya di dalam Dharma Gandul itu. Tapi itu sudah nggak ada sekarang. Iya, karena yang ada sudah tinggal agama kawruh, agama dalil sama agama Tapekong. Agama Budinya udah nggak ada. Ya, sudah nggak ada karena orang tidak mendasarkan lagi pada perilaku yang luhur.